Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita melanjutkan mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Seolah kita kaji malam hari ini pada qari fadl. Masykur. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Artinya di antara penyaluran harta fek untuk orang-orang fakir. Harta fek adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa melewati peperangan. Mungkin mereka dikepung sudah KO atau ketemu kaum muslimin langsung lari
Apa yang didapatkan kaum muslimin itu tidak dibagi kepada tentara. Itu namanya harta fek. Fungsinya sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, dibagi menjadi 5. Untuk Allah Rasul masuk Baitul Mal, untuk kerabat Nabi Sallam, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, untuk yatim, untuk miskin, untuk ibnu sabil. Kalau disebutkan miskin berarti fakir katut. Karena miskin itu maknanya mampu bekerja, ada waktu bekerja, sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan, cuma hasilnya gak cukup. Itu namanya miskin. Kalau fakir lebih daripada itu, mungkin gak punya kerja sama sekali, karena memang gak punya kemampuan. Jadi amat sangat berhajat kepada bantuan. Atau punya kemampuan tapi gak ada waktu, karena waktunya tersita untuk kepentingan umum yang tidak terimbalkan dengan gaji. Maka mereka juga termasuk kelompok fakir. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabillah la yastati'una dharban fil ardi yaksabul mujahil aghniya minat ta'affuf. Itu diantaranya keterangan dari ayat di Al-Baqarah. Orang yang potensinya terikat di jalan Allah, gak mampu bekerja, sementara mereka butuh dan mereka menjaga diri tidak minta-minta, maka harta fek disalurkan untuk orang fakir. Di antara fungsinya muta'alliqun bimahdhufin ay ijabu, dikaitkan dengan sesuatu yang tidak disebutkan di sini, yaitu kagumilah. Artinya kenali kelebihan orang-orang fakir dari kalangan muhajir, yang mereka itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Takjublah kepada kepribadian mereka, sampai hebatnya kepribadian direwangi dadi wong sing fakir. Siapa mereka? Yaitu al-muhajirin, orang-orang yang hijrah, pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Kenapa? Karena di Makkah tertindas total. Jangankan orang miskin, kaya saja demikian. Jangankan orang lemah, kuat saja demikian. Maka pada tahun ke-10 kenabian, sang paman mati. Berat sekali derita dakwah. Tahun itu juga sang istri mati, Bu Khadijah, berat lagi. Dakwah ke Taif pun juga ditolak, terusir, mendapatkan kondisi yang sangat berat sekali. Ketika masuk lagi ke Mekah, berada di dalam perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya bisa masuk. Akhirnya dakwah bisa berkembang lagi. Tahun ke-11 kenabian, ketemu sekelompok orang dari Madinah. Nah, mereka menjadi pilar-pilar penerima dakwah. Tahun 12 kenabian di musim haji, dinyatakan terjadi baiat Aqobah pertama. Sekitar 12 orang, yaitu siap untuk berislam. Lalu dikirimkan dai ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Akhirnya dakwah semakin berkembang. Mereka berduyun-duyun masuk Islam, terutama masuk Islamnya seorang tokoh namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian tahun 13 kenabian terjadi Aqobah yang kedua. 70 lebih mereka menyatakan baiat janji setia untuk berislam, membela Islam, bahkan siap memboyong Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang mereka akan membela Islam, membela Nabi lebih daripada membela diri sendiri, keluarganya, hartanya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Pokoknya Nabi nomor 1.
Itu kesiapan mereka membela. Maka akhirnya kaum muslimin dikerahkan untuk hijrah ke Madinah. Itu pun juga sangat berat sekali. Ketahuan hancur. Entah nggak bisa berangkat, dipenjara, atau dipisah dari keluarga, atau mungkin juga ada yang dibunuh atau dipisah dari hartanya. Makanya mereka itu selundupan, sembunyi-sembunyi, itu sangat berat sekali. Semisal kisah hijrahnya Abu Salamah bersama istri anaknya, ketahuan istri ditahan, akhirnya suami berangkat sendirian. Sang anak dirampas keluarga suami, istrinya jadi sendirian. Terus kehilangan suami, kehilangan anak. Berat sekali. Suhaib Ar-Rumi juga demikian, hartanya habis, dirampas, yang penting bisa datang ke Madinah dengan selamat. Itu kisah orang-orang yang hijrah, maka silahkan dibaca tentang sirah. Mungkin bila dibaca tentang misalnya setidaknya karakteristik 60 sahabat, itu banyak cerita yang seperti itu. Silahkan dimiliki. Kumpulkan uang, sisihkan, beli buku. Kumpulkan uang jajan atau uang apa, beli buku, sehingga rumah kita punya ada perpustakaannya. Sirah itu penting. Dan amat sangat berat sekali. Mereka itu korban habis-habisan. Walaupun direwangi jadi orang fakir, gak punya apa-apa. Sudah meninggalkan rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, hartanya, orang yang dicintainya, keselamatannya. Secara teori kayak belum jelas masa depannya. Dan harta nggak punya, keluarga nggak punya, di rantauan terus gimana? Di sana juga punya siapa? Mungkin juga kalau punya ijazah juga dirampas. Kalau punya bekal-bekal pun juga habis. Kayak nggak ada masa depannya. Seolah begitu. Pertimbangan naluri manusia ketika mereka butuh bekal-bekal, kadang ada rasa seperti itu. Berat sekali mereka. Itu muhajir, yaitu alladzina, orang-orang yang ukhriju, mereka terusir min diyarikum, dari kampung halaman mereka, wa amwalihim, juga harta mereka. Di kampung halaman ada harta, itu kan banyak kan kenangannya. Harus pergi wong tok. Sampai Nabi Ibrahim pun juga demikian, wahjurni maliyah, sudah pergi saja kamu. Bekalnya apa? Tidak punya bekal. Yang penting melayu, selamat dan selamat. Kayak Nabi Musa ketika hendak dibunuh oleh tentara Fir'aun, lari membawa apa? Yang penting lari saja. Bekalnya apa? Tidak tahu. Yang penting lari. Kemana? Embuk. Yang penting lari dan lari. Itu hijrah, berat kan? Melarikan diri dari ancaman berat untuk menjaga akidahnya, agamanya, ketauhidannya, ketaatannya, penghambaannya kepada Allah, walaupun direwangi habis-habisan, dan kita belum merasakan derita seperti itu. Itu kondisi orang muhajir. Itu semua mereka kerjakan yabtaguna, dalam rangka mereka mencari fadlan minallah, karunia dari Allah, waridwana, dan ridhonya. Tafadul, cari keutamaan Allah. Yang penting Allah dikejar, dicari keridhoannya, bisa menyembah, menghamba dengan selamat. Wa yang suruh naullah, dan mereka hendak membela kepada Allah, yaitu membela kepada agama Allah, membela ilmu, membela tauhid, membela ketaatan, beribadah dengan aman. Itu namanya membela kepada Allah. Wa rasulahu, dan membela kepada Rasulnya, untuk berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, mereka yang seperti itu, hum, mereka adalah asadikun, orang yang betul-betul benar fi imanihim, di dalam imannya, yaitu punya pengakuan teruji, mereka lolos, mereka sukses. Makanya ketika mereka pada kondisi miskin, maka berhak untuk mendapatkan sumbangan dari harta fek. Waladina, dan juga untuk orang-orang yang, jadi harta fek juga disalurkan untuk orang-orang yang
tabawwa'u mereka telah menempati ad-daro perkampungan itu, al-Madinata perkampungan Madinah, wal imana dan mereka telah menempati keimanannya, yaitu allafu mereka telah jinak dengan iman. Buktinya mereka ada baiat Aqobah 1, Aqobah 2, siap berislam, bahkan siap membela Nabi, bahkan meminta kepada Nabi, hijrahlah, kami akan bantu, kami sediakan negara kami, harta kami, orang-orang kami, tenaga kami, kemampuan militer kami, nyawa kami, silahkan kau datang ke sini, kami akan membela. Membelamu lebih daripada membela keluarga saya sendiri. Siapa mereka? Wahum al-ansor, orang-orang Ansor. Min qablihim, dari generasi yang pertama, dari sebelum mereka. Yuhibbuna, mereka sangat suka sekali man hajara, kepada orang yang hijrah ilaihim, kepada mereka. Sampai mereka itu berbagi semuanya, rumah disiapi, harta disiapi, keamanan disiapi, sampai harta dibagi dua, ada kebun digarap bareng, hasilnya dibagi bareng. Bahkan ada satu dari mereka yang punya 2 istri, mau dicerai salah satunya, ketika masa iddah habis silahkan dinikahi, sampai seperti itu. Wala yajiduna, dan mereka tidak menjumpai fi sudurim, di dada mereka, hajatan. Punya mana hajatan? Gak ada hasad. Penaman, dibantu. Itu biasanya kan bahasa hasad begitu kan. Kadang mereka diberi apa, yang pernah menolong nggak mendapatkan, penaman, sudah kami bantu masih dapat sumbangan lagi. Itu namanya bahasa-bahasa hasad. Nggak ada mereka rasa hasad seperti itu. Yang ada adalah menolong supaya yang hak tegar, pejuangnya selamat, bisa berjuang bareng, yang terngiang pada benak mereka masuk surga bersama-sama. Nggak ada rasa hasad. Dan sering di tengah masyarakat itu ada rasa hasad, karena seseorang itu mendapat fasilitas ini itu, penak men dadi anu fasilitas anu, mungkin gitu loh ya. Sandangannya api-api, kendaraannya api-api, wis dicepai kendaraan sak bensinnya pisan, antar jemput. Kadang dihasad juga. Itu sering terjadi. Orang Ansar itu tidak ada hasad seperti itu. Itu mereka enggak menjumpai rasa hasad di dada mereka, mimma utuh, dari apa yang mereka diberi. Maknanya ata, memberi an-Nabi sallallahu al-muhajirin, kepada orang-orang muhajir. Ketika muhajir itu ditolong, orang Ansar itu enggak hasad. Mungkin muhajir akhirnya diberikan fasilitas tanah, perumahan, kemudian pekerjaan, dapat subsidi ini itu, sehingga bisa beli ini itu. Orang Ansor tidak ada rasa hasad. Yang ada alhamdulillah, orang yang saya tolong sekarang telah tampak bisa mentas dari kondisi yang sangat berat. Di antaranya yang dibagi oleh Nabi SAW kepada para muhajir adalah min amwali Bani Nadir, dari harta Bani Nadir, yang telah kita baca pada ayat sebelumnya. Mereka berkhianat, hendak membunuh Nabi SAW, akhirnya dikepung. Ternyata mitra-mitranya nggak ada yang membantu, maka akhirnya mereka takluk, siap pergi. Maka sisa harta milik kaum muslimin, sehingga menjadi harta fa' al-muhtasabbi, yang dikhususkan dengannya. Dan orang-orang Ansor masih punya sifat yang lain, wa yu'siruna, dan mereka lebih mengutamakan, ada sifat isar, lebih mengutamakan. Ada lafaz isar, ada lafaz usroh. Usroh itu pilih kasih. Isar sama usroh beda. Usroh atau asaroh? Usrotan, usroh itu pilih kasih. Pilih kasih itu adalah ada orang
punya kedudukan. Ketika lihat kepada lingkungan, ada yang disuka, ada yang tidak disuka. Yang disuka banyak diberi, yang tidak disuka enggak diberi. Namanya pilih kasih. Tapi lah itsar maknanya lebih mengutamakan. Saya tidak mendapatkan, enggak mengapa asalkan dia dapat. Alang fusim daripada diri mereka sendiri, walaupun ada bim pada mereka khososotun hajatun, yaitu kebutuhan mendesak, ilama yuasiru nabi, kepada apa yang mereka memberikan itsar tadi. Kasusnya apa? Ada tamu-tamu yang lapar, Nabi SAW datang ke rumah, tanya kepada keluarga apakah ada jamuan untuk tamu. Dijawab enggak ada. Ini kalau kita ke rumah, ada nggak jaminan stok di rumah itu masih punya nggak? Kondisi kita ada nggak? Saya yakin duit masih ada, makanan masih ada, berasnya masih ada nggak? Siapa malam hari ini untuk jatah besok pagi belum punya beras? Angkat tangan. Wah, ya izin dong. Artinya saya tanyakan bukan untuk apa, tapi kayaknya nggak ada. Andaikan ada, ya sesok ya nggak ada ini HP cek enek barangnya, ya kan? Sandangan double sing si api-api digadekne cek kena. Orang dulu itu sandangan itu hanya satu lembar saja. Apa yang mau dijual pakaiannya? Iya kan? Waktu itu Nabi ketika pulang ke rumah nggak ada sesuatu pun. Istilahnya wis koret-koret, tek-entekan, gak enek padine gitu kan ya. Akhirnya diumumkan siapa yang mau menjamu tamu saya. Akhirnya Putlah mengatakan saya. Lalu pulang, tanya pada istrinya apa ada apa-apa? Nggak ada. Andaikan toh ada itu jatah makan malam anak-anak kita. Ya sudahlah, itu saja. Kita lapar, anak-anak ditidurkan, lek turu kan gak kerasa luwe ini, ya. Nanti kita suguhkan, gaya lampu kita matikan, ada 2 wadah, ditemani makan, yang satu wadah kosong, yang satu wadah ada isinya, seolah makan bareng. Kayaknya lampunya dibenahi biar dalam keadaan gelap. Sampai seperti itu. Padahal dia anaknya kepada makanan sangat berhajat, terutama anaknya. Lek pak mboke jek luwe jek mending, tapi aja nganti anake luwe. Napa contone? Mboke luwe gak apa-apa, sing penting anake aja luwe, napa contone? Pitik ceker niku siap keluwen. Begitu dapat rayap, siapa yang disilahkan makan? Anake, babone kemana? Cari tempat lain, cari lagi. Nah ternyata kondisi dikala itu bukan bapak etok sing luwe, ibu etok sing luwe, nganti bocah pun juga dipeksa mentolo luwe. Sepenting tamunya mendapatkan jamunan. Hebat kan? Itu kondisi orang Ansor. Makanya Allah menyuguhkan sebagai pelajaran. Bila kita pengen jadi orang Ansor, lihat bagaimana profil orang Ansor generasi pertama. Kesanalah kita jadikan standar. Kalau kita belum, ya kita harus bekerja keras. Ternyata saya belum semisal mereka. Makanya cintai mereka, kejarlah mereka. Walaupun kita belum bisa, tapi cintai mereka. Wa may yuqa, siapa yang dijaga suha nafsihi, kekikiran dirinya, hirsiha alal mal, dijaga ambisinya kepada harta, faulaika, mereka yang terjaga dari sifat kikir, bisa mengendalikan kekikirannya, hum, mereka al muflihun, betul-betul orang yang beruntung. Waladina, dan orang-orang yang ja'u min ba'dihim, setelah diceritakan generasi profil idola, wawunya apakah wawu ibtida, wallahu alam, lalu permulaan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Kita termasuk orang yang datang sudah mereka enggak? Iya.
Orang muhajir saja itu kelasnya tidak sama. Muhajir tahap pertama nggak sama dengan muhajir tahap kedua. Muhajir yang datang ke Madinah terancam dengan bareng Umar yang aman juga nilainya tidak sama. Sahabat yang berada di masa hijrah sebelum penaklukan kota Makkah dengan sahabat Islamnya sesudah penaklukan kota Makkah juga nilainya tidak sama. Yang awal tetap lebih baik daripada yang menyusul berikutnya. Tapi di belakangnya lagi, tapi di belakangnya lagi kita. Andaikan rentengan gerbong kereta api, gerbong keberapa? Memburine gitu deh. Jauh. Maka generasi pertama itu luar biasa. Sifatnya telah kita pelajari. Apabila kita ingin dapat kebaikan, maka tirulah generasi pertama. Sikap yang kita perbuat apa? Orang-orang yang datang sesudah mereka, mim ba'dil muhajirin wal ansor ila yaumil qiyamah, setelah muhajir, setelah ansor, kesempatan ini terbuka orang sesudah mereka sampai hari kiamat, termasuk kita punya kesempatan. Bila kita ingin dibersamakan bersama mereka, maka sikap berikut miliki apa? Yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Sibukkan meneliti dosa-dosa sendiri, jangan sibuk meneliti dosa orang lain. Buktinya memperbanyak minta ampun, itu namanya muhasabah, memperbanyak melihat kekurangan cacat pribadi. Ternyata ini masih salah, ini masih salah, ilmuku masih kurang, akidahku belum, sunnahku belum, hasadku masih menguasai. Misalnya seperti itu, memperbanyak istighfar. Saya banding-banding dengan mereka, loh kok masih sangat jauh sekali, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wal ikhwanin, dan juga dosa saudara-saudara kami, alladzina, yang mana mereka sabakuna, telah mendahului kami bil iman, dengan iman. Makanya ketika kita itu istighfar, jangan mikir me awake dewi, doakan juga saudara kita. Rabbighfirli wali walidayya wali sa'il mu'min wal mu'minat. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan semua orang beriman laki-laki maupun perempuan. Makanya di dalam tahiyat kita pun juga dibimbing seperti itu, dan supaya diresapi. Apa itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga Allah curahkan kepada saya dan juga pada hamba-hamba Allah yang soleh. Resapi itu. Berarti kita minta diberikan keselamatan saya dan juga yang lain-lain, ojo memikir awake dhewe. Bahkan supaya kita itu lebih suka untuk mendoakan orang lain, jangan minta didoakan. Termasuk nanti saudara-saudara kita yang pulang haji, ketika kita kangen pengen ketemu, jangan minta didoakan, tapi doakan. Alhamdulillah duluku sing kaji wis kondon, mugi-mugi kajine mabrur. Doakan. Pak Kaji barokah dongane. Pak Kaji ndek barokah napa mboten? Ya punya. Doakan. Taqabbalallahu hajjaka, taqabbalallahu umrataka, wa akhlafallahu mu'nataka. Doakan. Semoga Allah terima hajimu, semoga Allah terima umrohmu, semoga Allah mengganti modal-modal yang kamu gunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak enggak modalnya untuk haji? 50 juta nunggu 30 tahun. Nek saiki daftar hajian depan berangkat, bayar berapa? Ya 300 juta atau 350 juta. Banyak enggak? Makanya kita doakan semoga Allah mengganti modal-modal yang telah kau gunakan untuk haji. Doakan. Jangan ngemis. Banyak masyarakat tuh suka ngemis. Termasuk perkara yang dibenci adalah kasrotus soal, banyak minta. Minta apa? Rono njaluk ditungani, rono njaluk ditungani, nganti nyang kuburan njaluk ditungani. Aneh lah ya. Masa wong mati minta didoakan? Mbah, jenengan pun suwargi ketemu Allah, jenengan tungakne, muga-muga kula di ngapura.
Aneh, itu malah syirik itu nanti. Minta pada orang mati untuk doa kepada Allah, sementara doa ucapan kita enggak mereka dengar, mereka tidak berdoa karena sudah habis waktunya, mereka juga belum ketemu Allah, kok malah dimintai, kan syirik kan jadinya. Makanya supaya kita banyak mendoakan, lebih-lebih saudara kita yang tidak ada di depan kita doakan, karena pesan Nabi SAW, doaul mu'min li akhi bi dhahril ghaib mustajabah inda rasi malakun muwakkalun yaqul amin walaka bimislin au kama qala Nabi sallallahu. Doanya orang beriman untuk saudaranya, berarti senang dongak nih, yang tidak ada di depannya, mungkin tidak bareng atau sudah mati atau sedang safar dan macam-macam, yang maksudnya enggak sedang berbarengan. Yang di sini mendoakan mereka. Ya Allah, dulurku biasa ngaji bareng kok sekarang enggak hadir. Nyapo ya, semoga-moga diberikan kebaikan. Dijaga, repotnya dibantu. Doakan. Makanya malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Semoga Allah mengabulkan doamu, kamu mendapatkan hak doa yang semisal. Nah gitu, supaya kita banyak mendoakan, jangan ngemis. Ngemis apa? Ngemis doa. Tapi kita banyak memberi kepada mereka. Ini sip ayatnya. Yang mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan juga dosa orang yang telah saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan fi qulubina, di hati kami, ghillan, haqdan, hasadan. Ada rasa hasad. Itu orang lain dapat kebaikan sing nyawang gak demen. Penak men, wis dibantu sekarang cek dibantu neh. Dhisik sing bantu sapa, dong saiki merintis lali karo aku, awas. Itu bahasa-bahasa hasad. Makanya apabila kita pernah membantu orang, syukurlah. Akhirnya mereka jadi sukses, syukurlah. Berarti jasamu betul-betul berkembang. Dengan bantuanmu yang sedikit mereka menjadi berkembang, berarti berkembangnya mereka itu adalah jasa kamu. Syukur, jangan malah dihasad. Dan kita wajib minta. Ini contohnya, jangan kau jadikan di hati kami ada rasa ghil, dan itu munculnya itu parah sekali. Berpotensi muncul dan itu parah. Lilladzina amanu, jangan kau jadikan di hati kami ada rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Robbana, yalah Rob kami, innaka sesungguhnya engkau rauf, zat yang maha penyantun, rahim lagi maha penyayang. Di sini ada tawasul dengan memanggil Allah Robbana dengan asma al-husna dua, rauf dan rahim. Memang diperintahkan walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka ketika berdoa sebut nama-nama Allah. Contohnya ini, Rabbana innaka raufun rahim, itu berdoa dengan asmaul husna, termasuk wasilah doa yang disyariatkan dan selalu termasuk tanda-tanda mustajab. Telah selesai 3 ayat telah kita baca. Sekarang kita masuk pada rangkuman dari ayat-ayat di atas. Ada 3 nomor, mau dicatat silakan. 1. Kehebatan manusia generasi awal Islam. Kehebatan manusia generasi awal Islam. 2. A. Muhajir. Titik 2, yang A. Muhajir. Berkorban dan kehilangan segalanya. Berkorban dan kehilangan segalanya untuk mencari anugerah Allah, nolong agama Allah dan nolong Rasul. Titik. Itu yang A. Kita ulang, kehebatan manusia generasi pertama, generasi awal Islam. Siapa? Yang A.
muhajir, hijrah dari Mekah menuju ke Madinah yang sudah kita kisahkan sedikit di atas. Mereka berkorban dan kehilangan segalanya. Ya kan? Berkorban kehilangan segalanya, ya kan? Pisah dari istri, pisah dari anak, pisah dari harta. Banyak yang dipisah dari nyawa. Tanahnya, rumahnya, keluarganya, orang dicintainya. Sementara di negeri asing dapat saminan apa? Secara teori kosong. Kalau tidak ada iman tidak bisa. Kalau ada iman baru berangkat. Apa? Janji Allah Ta'ala, "Waman yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Siapa yang hijrah di jalan Allah akan dapat tempat hijrah yang aman dan rezeki yang longgar. Tapi semuanya itu berproses. Enggak serta-merta mendapatkannya. Prosesnya sangat berat sekali. Meninggalkan keluarga, harta, orang dicintainya, dipisah dari orang yang dicintainya, suaminya, istrinya, anaknya. Itu beratnya itu habis-habisan. Generasi awal Islam mereka sukses. Nama-nama telah kita contohkan di atas, entah Abu Salamah, Suhaib Ar-Rumi dan yang lain-lain. Itu kehebatan manusia generasi awal Islam. Pertama muhajir, berkorban kehilangan segalanya untuk mencari anugerah Allah, menolong agama Allah dan menolong kepada Rasulnya. Yang B, Ansor, nolong para muhajir. Nolong para muhajir. Tidak ada hasad. Nolong pada muhajir, tidak ada hasad, mengutamakan pada yang ditolong lebih daripada menolong, mengutamakan pada yang ditolong, mengutamakan pada yang ditolong lebih daripada diri sendiri, keluarga. Walau punya kebutuhan sangat mendesak, mengutamakan pada yang ditolong lebih daripada diri sendiri, keluarga. Walau punya kebutuhan yang sangat mendesak dan terjaga dari sifat syahih, dan terjaga dari sifat sahih. Makanya mereka boleh dibantu dari harta fek. Makanya mereka bisa dibantu dari harta fek. Titik, itu tadi nomor 1. Kita melihat kehebatan manusia generasi awal Islam. Pertama muhajir, telah kita jelaskan karakternya. Kedua Ansor, orang-orang asli Madinah yang menolong para muhajir. Mereka tidak ada rasa hasad, mengutamakan pada yang tolong lebih daripada diri sendiri dan keluarganya. Nanti harta dibagi separuh, punya istri 2, mau dilepas satunya, ketika masa itu habis suruh menikahi. Sampai seperti itu. Sampai nggak ada jatah makan, jatahnya anak-anak, anaknya ditidurkan, suami istri kelaparan untuk nyuguhi tamu. Sampai seperti itu. Itu menunjukkan mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Dan mereka terjaga dari sifat sahih. Makanya mereka berhak dibantu dari harta fek. Itu tadi pelajaran nomor 1. Sekarang kita masuk pada pelajaran nomor 2. Generasi pelanjut. Generasi pelanjut bila ingin baik, maka napak tilas
pada generasi awal, generasi pelanjut, bila ingin baik, maka caranya napak tilas pada jejak generasi awal, entah itu ilmu, amal, berjuang, dan mendoakan kebaikan buat mereka. Entah itu ilmu, amal, berjuang, dan mendoakan pendahulunya, mendoakan mereka. Itu tadi nomor 2. Kita ulang, generasi pelanjut bila ingin baik, caranya dengan napak tilas jejak generasi awal, entah dengan ilmu, amal, berjuang, dan mendoakan pendahulu. Termasuk generasi pelanjut ya, tabiin generasi pelanjut, tabiin generasi pelanjut. Termasuk kita jelas generasi pelanjut, waladina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Makanya Imam Malik mengatakan, la yasluha akhiratil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat generasi akhir kecuali dia menempuh kegiatan yang pernah ditempuh generasi awal yang telah sukses. Kita pengen sukses ya seperti sahabat, kayak Muhajir, kayak Ansor, begitu. Makanya supaya kita itu sama ngajari ilmu syar'i dengan manhaj yang benar, lalu diamalkan dengan ikhlas dan sunnah, lalu kita berjuang, berdakwah, termasuk menyediakan buku. Ini ada peserta yang belum memegang buku, nanti ada donatur boleh menyisihkan dananya untuk menyiapkan. Itu termasuk bagian dari perjuangan. Termasuk bagian dari perjuangan. Kemudian mendoakan pendahulu kita. Mendoakan pendahulu kita. Itu tadi nomor 2, generasi pelanjut bila ingin baik dengan cara napak tilas pada generasi awal, dengan ilmu, dengan amal, berjuang, mendoakan pendahulu kita. Pelajaran yang ketiga, kunci selamat dari fitnah dunia. Kunci selamat dari fitnah dunia terjaga dari sifat sahih. Kunci selamat dari fitnah dunia terjaga dari sifat syahih. Titik, pendek tapi itu luas pembahasannya. Kunci selamat dari fitnah dunia terjaga dari sifat syahih. Tadi ayatnya berbunyi gimana? Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dirinya terjaga dari sifat sahih, faulaika humul muflihun. Ada ulaika, ada muflihun, ada hum, ada dhamir fasil. Fungsinya taukid atau spesial. Jadi orang yang ingin jadi sukses spesial, betul-betul sukses, maka jaga diri dari sifat sahih. Siapa yang terjaga dari sifat sahih, maka mereka betul-betul beruntung. Apa itu sahih? Terjemah global sinonim dengan bakhil. Bahasa Indonesia ini kikir, bahasa Jawa ini cetil, yang lain medit. Napa malih? Cetil, medit, napa? Dan bahasa semisal. Secara sinonim itu punya kesamaan, tetapi sahih itu lebih bahaya daripada bakhil. Kalau bakhil punya sesuatu dimiliki sendiri, enggak mau berbagi, sampai waktunya zakat juga enggak mau zakat. Itu bakhil. Punya dimiliki sendiri, enggak mau berbagi, sampai zakat gak mau.
Itu namanya apa? Bakhil. Itu sudah bahaya. Lek sahi kelasnya sak dhuwuri, punya, dimiliki sendiri, nggak mau berbagi, zakat juga nggak mau, orang lain punya, powingin, dan pengen meraihnya. Bahkan nggak suka orang lain dapat keberuntungan, masuk kepada hasad. Itu sahih, lebih bahaya daripada bakhil. Kakangnya bakhil gitu loh ya, sahih itu ya. Dan perkara yang menyebabkan umat ini hancur ya sifat sahih tadi. Karena menjadi pintu gerbang adanya sifat hasad. Punya, dimiliki sendiri, nggak mau berbagi, zakat nggak mau, orang lain punya, pengen memiliki, bahkan tidak suka, bahkan pengen meraihnya, bahkan berusaha untuk menghancurkannya. Yang menyebabkan orang tempo dulu hancur sifat sahih ini. Makanya siapa yang terjaga dari sifat itu, nah dia sukses dari fitnah dunia. Makanya supaya kita bisa terbebas dari sifat sahih, caranya adalah sadari itu sifat yang tercela. Doa, ya Allah jauhkan saya dari sifat sahih. Yang ketiga, kita menggali fadilah dari dermawan. Bukan sebatas Allah suka, manusia suka, ada jaminan, suka memberi akan diberikan ganti dengan jumlah yang kita enggak dibatasi, bahwa yukhlifu, dikatakan tidak mengurangi harta. Bahkan sapa pengen sugih dengan cara dermawan karena gantinya lebih banyak. Dan jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Bapak kalau ditumpuk-tumpuk, nggak disedekahkan, mati kan nggak dibawa. Nanti akan diwaris, gimana pewarisnya? Apakah mesti jadi orang baik? Lah apa gak apa-apa, lah nggak baik, gimana? Membekali anak turunnya dengan harta yang melimpah ternyata untuk modal kehancuran. Makanya harta, asli harta itu ada yang sudah disotokohkan, dan kesempatan kita sotokoh masih sangat luas. Duh, bukumu nyanti, saya belum punya, ya wes tak sedia nih. Masih luas kesempatan untuk apa? Jadi dermawan. Itu semua dalam rangka untuk mengikis sifat apa? Sahih bakhil. Karena jaminannya sudah luar biasa. Wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari sifat sahih, mereka betul-betul orang yang beruntung. Maka kembangkan dengan sifat dermawan. Ternyata generasi pertama mereka sukses dengan sifat seperti itu. Semoga kita paham, bisa napatilas, sehingga kita nanti akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Ada tanggapan, disilahkan. Oke. Ampun. Ada pertanyaan, yaitu seseorang hendak menasihati, kamu ojo duwe sifat kaya sifate si A, kaya sifate si B, kaya sifate si C. A, B, C ke welek-elek. Kamu jangan seperti mereka. Nah, seperti itu. Jawabnya diperinci. Si A, si B, si C itu siapa? Lek kuwi iblis, Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, boleh. Tapi awakmu aja disifat kaya ustad kae. Kita ustad tapi cowok dile pitung demit. Enggak boleh itu. Orang yang menonjol kebaikannya enggak boleh disebut kejelekannya.
Nggak boleh. Orang menonjol kebaikannya nggak boleh disebut kejelekannya. Untuk melengkapi jawaban, kita akan mengenal ghibah yang boleh. Ceritane eleke wong liya aslinya ndak boleh, tetapi ada yang boleh. Pertama, at-tadhallum, menuntut hak ketika didolimi. Nabi, bojo kula cowedil, lek enggak diambil enggak pernah memberi. Bolehkah saya mengambil harta secukupnya? Boleh. Itu namanya tadhallum, karena didolimi menuntut hak. Tapi itu di depan hakim. Boleh. Yang kedua, untuk istifta, minta fatwa. Saya dilamar si A si B, siapa ya yang saya terima? Ojo karo si A, sebabnya si A ku cedil. Ojo karo si B, tapi termasuk PLO, pria lali omah, ngluyuran wae engko kesepian, tapi rabio karo. Itu istifta boleh. Bertanya untuk minta fatwa. Lalu yang ketiga, kepada orang yang mujahir. Memang dia di masyarakat dikenal kejelekannya minta ampun. Kabeh wong kenal, ra kena diomongi. Kamu aja koyok kae lah, boleh. Karena orang itu mujahir, eleke terang-terangan. Nah, begitu. Termasuk boleh lagi adalah mendamaikan dua pihak yang bertikai. Nah, boleh-boleh saja seperti itu. Maka butuh untuk diperinci. Makanya awakmu sifatnya aja koyok kae lho. Itu lihat dulu kae itu sopo. Lek kae itu betul-betul kelasnya Fir'aun Korun boleh. Kelasnya wong sing eleke pol era begitu, dia nanti jadi korban juga boleh. Tapi apabila yang dimaksud si A si B itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Apalagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.